Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita sehat selalu. Hari ini kita akan belajar pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ya. Apakah semua hadir? Hadir, Bu? Ada yang tidak hadir? Baik, bagus. Hari ini sudah hadir semua. Baiklah, Ibu akan memulai materi kita kali ini membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Ada yang tahu? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan kewirausahaan atau entrepreneur, yaitu suatu proses kegiatan yang membutuhkan kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai jual untuk menemukan suatu peluang usaha. Kemudian, kenapa kewirausahaan itu sangat penting? Ada yang tahu anak-anak? Baik, menurut David McLaren, seorang ilmuwan Amerika, menyatakan bahwa suatu negara akan makmur bila memiliki wirausaha sekurang-kurangnya 2% dari populasi penduduknya. Jadi, peluang wirausaha itu sangat penting ya bagi suatu negara. Seperti data pada tahun 2018, di Indonesia pertumbuhan wirausahanya mencapai 3,1% dari target yang direncanakan yaitu 4%. Untuk tingkat Asia Tenggara, Indonesia masih sangat ketinggalan. Makanya diperlukanlah bibit-bibit wirausahawan generasi muda saat ini. Nah, di sini peran wirausaha kenapa sangat penting? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu kenapa peran wirausaha sangat penting? Ya, salah satunya adalah satu, peran wirausaha itu dapat membuka lapangan pekerjaan. Kedua, dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya, kesejahteraan dari keluarganya. Ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional. Itu adalah salah satu peran dari wirausaha. Ada yang tahu definisi wirausaha? Ya, definisi wirausaha itu yaitu seseorang yang mampu melihat peluang, mengubahnya menjadi produk yang bernilai jual, ya. Kemudian menjadikan produk itu sebagai untuk meningkatkan taraf hidup dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Apa yang dimaksud dengan sikap dan perilaku wirausaha? Apa saja yang menjadi sikap dan perilaku wirausaha? Ya, di sini harus memiliki wawasan yang berpikir kreatif dan inovatif, bisa bekerja tekun dan ulet, semangat, kemandirian, memiliki etika bisnis yang sehat, berani mengambil resiko, dan dapat memecahkan masalah. Ada yang tahu perbedaan antara pedagang dan pengusaha? Baik, pedagang adalah seseorang yang menjual suatu produk dan mendapat keuntungan dari produk tersebut. Tetapi kalau pengusaha itu menjual produk dan mengubahnya dengan kreativitasnya menjadi suatu produk yang baru yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Itu perbedaan dengan antara pedagang dan pengusaha. Karakteristik wirausahawan adalah yaitu satu, memiliki disiplin, kemudian mandiri, realistis, memiliki komitmen dan jujur, dan memiliki kreativitas. Ciri-ciri orang yang berpikir kreatif yaitu mandiri, rasa ingin tahu, percaya diri, berani mengambil resiko, tekun, objektif dalam berpikir, dan terbuka. Faktor-faktor yang menghambat seseorang tidak berpikir kreatif yaitu satu, memiliki pola pikir yang negatif, takut gagal, stres yang berlebihan,
mengandalkan logika, merasa tidak kreatif. Sedangkan faktor yang mendorong berpikir kreatif yaitu satu, berani mengambil resiko, bisa mengendalikan dirinya, menggunakan imajinasi dan yakin kalau kreatif. Ada beberapa pengusaha ini pernah gagal dalam bisnis yang dijalankannya. Pertama seperti Bapak Khairul Tanjung, ya, si anak Simpong. Beliau itu merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia, ya, dengan beberapa bisnisnya. Kemudian ada Bapak Nadiem Makarim yang sekarang menteri apa anak-anak? Ya, Menteri Pendidikan. Ya, beliau adalah seorang penemu Gojek. Ketiga adalah Hendy Setiono, yaitu pemilik dari PT Baba-Raffi yang biasa kita temukan bisnis waralabanya ada di swalayan-swalayan terdekat seperti kebab Turki. Itu adalah pemiliknya adalah Hendy Setiono. Yang keempat adalah Ahmad Khairul Alfi, seorang pengusaha muda dengan baru berusia 23 tahun. Dia sudah mengembangkan bisnisnya, ya, dengan bisnisnya kerupuk kedelai, sudah sampai ke seluruh Indonesia. Kelima adalah Ahmad Zaki. Ada yang tahu siapa itu Ahmad Zaki? Ya, dia adalah penemu founder dari Bukalapak. Ada yang pernah berjualan atau membeli di Bukalapak? Baik. Nah, Pak Ahmad Zaki itu adalah membuka usaha pertamanya, yaitu bisnis mie. Kemudian gagal, sampai dia berkali-kali gagal. Terakhir dia membuka suatu situs atau penemu dari situs founder Bukalapak. Yang keenam adalah Syaputra Hamandanu Sofwan, ya, pengusaha muda, sudah bisa berwirausaha dengan membuka usahanya Raja Cendol, sudah sampai ke luar negeri, ya, merambah ke luar negeri. Mereka memulai suatu bisnisnya tidak langsung berhasil, tidak. Mereka dari bawah gagal berkali-kali, mengulang kembali dari bisnis yang lain, mengulang lagi bisnis yang baru, sampai dia menemukan satu bisnis yang sesuai dan berkembang sampai sekarang. Yang tujuh adalah Jack Ma. Ada yang tahu siapa itu Jack Ma? Ya, Jack Ma adalah pendiri dari Alibaba, merupakan situs marketplace, ya, salah satu marketplace yang ada di Cina. Jack Ma itu merupakan salah satu orang terkaya di Cina. Bisnis si Alibaba ini juga memiliki jatuh bangun ataupun dia memiliki suatu masalah dalam bisnisnya, jatuh bangun, ya, gagal gagal terus dan ternyata berhasil kemudian. Nah, itu adalah beberapa pengusaha yang dulunya pernah gagal, kemudian bisa bangkit kembali dan bisa mencapai suatu kesuksesan, ya, menjadi wirausaha yang baik. Dari materi ini sekian dan sukses, ya, yang Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.